Shalom, selamat pagi. Nama saya Sabriah. Saya mengajar pendidikan agama Kristen di SD Negeri Mangunsari 2, mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2020 dengan nomor induk mahasiswa 315. Hari ini, Senin 7 Desember 2020, saya akan mengajar kelas 3 dengan tema Allah Pencipta Keberagaman Flora dengan pendekatan saintifik dan metode pembelajaran ceramah dan diskusi interaktif. Media pembelajaran yang saya pakai hari ini adalah video pendek, pengamatan lingkungan secara langsung, dan materi dalam bentuk PowerPoint. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali dalam pembelajaran kelas 3, materi yang ke-6, yaitu Allah menciptakan keragaman flora. Tapi sebelumnya, Bu Guru akan absen dulu ya. Sifra, Ratna, Tasya, Ivana, ya, puji Tuhan, semuanya hadir, berarti semuanya dalam lindungan Tuhan, semuanya sehat, kuat, diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Oke, hari ini kita akan bersama-sama belajar, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, kita minta pimpinan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya diberkati oleh Tuhan, diberi kecerdasan. Ya, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami akan bersama-sama mulai pelajaran. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami, Tuhan akan senantiasa memberikan kami kepandaian dan kecerdasan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Allah Pencipta Keragaman Flora. Ya, Allah Pencipta Keragaman Flora yang diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 11, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30, Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 15, Kejadian 9 ayat 3, dan Mazmur 104 ayat 14. Nah, sekarang anak-anak siapkan bukunya, semua dibuka. Ya, kemudian Alkitabnya ditaruh di meja, nanti dibuka kalau guru suruh buka-buka. Kemudian alat tulis dan bolpen dan bukunya. Ya, semua dipersiapkan ya anak-anak, sudah siap belum? Ya, sudah siap? Oke, sudah. Kalau sudah siap, perhatikan lagi bu guru, semua ditaruh di atas meja. Oke, sekarang ya, sebelum kita masuk dalam pembelajaran lebih lanjut, anak-anak, bu guru akan menyampaikan kompetensi dasar. Anak-anak simak di depan ya, di slide depan ya. Nah, kompetensi dasar bisa baca enggak? Bisa ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran pagi hari ini yang pertama adalah mensyukuri kehadiran Allah sebagai melalui keberagaman flora dan fauna. Yang kedua, menunjukkan tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna. Yang ketiga, memahami contoh tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya. Yang keempat, membuat karya yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam memelihara flora dan fauna di sekitarnya. Nah, jadi keempat-empatnya ini nanti anak-anak harus bisa mengerjakannya, harus bisa menjawabnya ya kalau ada pertanyaan. Oke, selanjutnya sekarang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pagi hari ini adalah, ya ada banyak ya. 1, menceritakan kehadiran Allah melalui keragaman flora. Yang kedua,
menunjukkan sikap bersyukur atas keberagaman flora. Yang ketiga, mencatat keberagaman flora di lingkungan sekitar. Yang keempat, menyebutkan tanggung jawab manusia dalam memelihara flora. Yang kelima, mengungkapkan doa syukur kepada Tuhan atas keragaman flora. Yang keenam, menunjukkan kepedulian pelestarian flora di sekitarnya. Yang ketujuh, menerapkan berbagai cara dalam mengungkapkan kepedulian keragaman flora dengan cara menggambar, membuat slogan, menanam, dan menulis doa pendek. Nah, ini tujuan pembelajaran yang hari ini harus kita capai bersama-sama. Siap enggak, anak-anak? Siap. Oke. Nah, sebelumnya guru akan melihat bagaimana kesiapan kalian di dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Ada pretest, itu tes awal sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut. Yang pertama, apakah manfaat tumbuhan bagi manusia? Coba apa? Siapa yang bisa? Yuk, angkat tangan. Iya, Pepe, apa Pepe? Sebagai sumber pangan. Iya, sebagai sumber pangan. Terus, Ratna? Sebagai sumber oksigen. Sebab apa? Kalau siang hari tanaman itu, tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan oksigen ya. Tapi kalau malam tidak boleh ya anak-anak, kalian tidak boleh berada di bawah pohon karena kalau malam menghasilkan karbon dioksida. Ya, bagus. Sekarang yang kedua, apakah usaha manusia untuk melestarikan tumbuhan? Tidak merusak tanaman, tetapi menanam kembali ya. Tidak boleh dirusak ya. Yang kedua kira-kira apa? Ada yang bisa lagi enggak? Apa? Ayo. Merawat tanaman atau mengolah tanah pertanian. Bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan Menciptakan Alam Semesta terlebih dahulu. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Menciptakan Alam Semesta. Gak apa-apa, dibaca boleh. Ya, dibaca boleh. Kita sambil belajar, kita sambil menyanyi. Tuhan menciptakan alam semesta untuk mengingat-ingat 6 hari penciptaan. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Yuk, kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, yuk. Tuhan menciptakan 1, 2, 3. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Terang dia ciptakan, Langit dia ciptakan, daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Sekali lagi ya. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan terang, dia ciptakan, langit dia ciptakan, daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari. semua binatang dan manusia. Sip, oke, silakan duduk kembali. Ya, baik. Kita akan mengingat-ingat tentang 6 hari penciptaan Tuhan sesuai dengan lagu tadi. Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Tuhan menciptakan apa anak-anak? Yang pertama, terang. 2, cakrawala atau langit. 3, daratan, lautan, dan tumbuhan. 4, 5, hewan yang hidup di air dan di udara. 6, binatang yang hidup di darat dan manusia. Berarti flora, tumbuhan diciptakan Tuhan pada hari yang ke
Tiga. Ya, ketika Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Berarti flora diciptakan Tuhan pada hari yang ketiga. Oke, sekarang kita mau keluar dulu. Kita mau melihat di luar sana, di lingkungan kita, ada tanaman apa saja ya. Nah, anak-anak, Bu Guru beri waktu 5 menit untuk mengamati. Jadi nanti di luar kalian tugasnya mengamati ada pohon apa, ada pohon apa, ada tanaman apa saja. Kalian amati, kemudian setelah 5 menit kalian masuk lagi, duduk dalam kelompok. Guru akan bagi kelompok. Kelompok yang pertama nanti Citra sama Ratna, yang kedua Bebe sama Tasya ya. Masing-masing kelompok nanti akan menulis pohon apa saja atau yang pilihannya yang ada di sekitar kita, di sekolah kita. Yuk keluar ya anak. Berdiskusi ya dengan kelompoknya, apa yang dilihatnya, ada pohon apa saja. Sambil ditulis atau kalau belum tahu diingat-ingat ada apa saja, ada pohon apa di sana, terus di sini. Oke, sekarang kan tadi kalian sudah melihat ya, ada tumbuh-tumbuhan di luar, ada banyak pohon di luar. Nah, sekarang tugasnya setiap kelompok nulis satu saja. Maksudnya yang nulis satu ya, yang nulis satu tentang pohon yang kalian lihat ada apa saja. Menyebutkan pohon yang kalian lihat minimal 4, sama nulis doa ucapan syukur karena Tuhan sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ya, oke, sekarang kalian tulis. Bisa tadi tanya temannya, nanti kamu lihat apa ya? Kamu lihat apa ya? Terus ditulis. Oke, tulis ya. Oke, sudah selesai ya? Nah, sekarang Bu Guru minta satu kelompok mempresentasikan, membacakan apa yang kalian tulis yang tadi dilihat di luar. Maju ya, Ivana. Sekarang maju membacakan, mempresentasikan apa yang kalian lihat di luar tadi. Ada pohon apa saja? Ayo, silahkan maju. Ini. Ya, menghadap sini. Yuk, oke. 1 pohon mangga, 2 bunga pucuk merah, 3 pohon sultan, 4 pohon sirsak, 5 pohon rambutan. Ya, ada 5 pohon yang dilihat oleh Ivana dan kelompoknya ya. Oke, silakan. Terima kasih. Nah, oke, sekarang duduknya kembali ke depan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi materi kita berikutnya. Kita lanjutkan ya anak. Oke, sekarang Bu Guru akan menjelaskan. Kalian sambil menyimak slide yang ada di depan. Tadi sudah keluar mengamati lingkungan di sekitar kita, tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Yuk sekarang kita akan lihat sama-sama flora. Tadi apa? Flora atau apa? Tumbuhan. Ya, flora itu tumbuhan. Kita lihat sama-sama ya. Tuhan menciptakan tumbuhan pada hari yang ketiga. Tuhan menciptakan tumbuhan pada hari yang ketiga. Semua tumbuhan yang ada di alam ini diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ketiga. Baik tumbuhan berbiji maupun tumbuhan tidak berbiji. Nah, manusia pertama, siapa manusia pertama? Adam, ya, manusia pertama Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Nama lain Taman Eden itu adalah Taman Firdaus. Taman Eden itu artinya taman keindahan. Mengapa kok disebut taman keindahan? Karena di Taman Eden itu semua serba ada. Sudah diciptakan Allah terlebih dahulu, baru manusia ditempatkan di situ. Supaya apa? Manusia bisa menikmati setiap tumbuhan, ya, tumbuhan yang menjadi makanan bagi manusia.
Nah, di tengah-tengah Taman Eden, ingat ya, di tengah-tengah Taman Eden itu ada dua pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Ingat waktu Tuhan menciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden, kemudian Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini menjadi makananmu, boleh kamu makan, tetapi tentang apa? Pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden tidak boleh kamu makan. Apa? Di tengah-tengah Taman Eden ada pohon apa, anak? Ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, dan juga pohon kehidupan. Nah, itu yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Semua pohon, berarti ada banyak pohon di Taman Eden, itu boleh diambil buahnya, boleh dimakan, menjadi makanannya, kecuali dua pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Nah, tetapi memang si Adam dan Hawa itu baru makan yang satu, kemudian pintunya ditutup, dilemparkan ke bumi, tidak boleh kembali lagi ke Taman Eden. Oke. Nah, Taman Eden dialiri 4 sungai, sehingga Taman Eden itu sangat subur. 4 sungai yang mengalir di Taman Eden ada Sungai Gihon, ada Sungai ya, Sungai Sungai. Keempat sungai ini mengaliri Taman Eden sehingga Taman Eden subur. Ya, Taman Eden itu taman yang subur dan taman yang indah. Nah, ada banyak tumbuhan. Tadi anak-anak kan melihat ada pohon mangga. Ada toh? Nah, ada pohon sukun. Siapa pernah makan mangga? Semua pernah. Sekarang baru musim. Sukun, siapa yang pernah? Nah, berarti pohon, ya pohon-pohon tanaman itu ada manfaatnya bagi kita, bagi manusia. Manfaatnya apa toh tumbuhan bagi manusia? Sebagai tadi sudah disebutkan sumber oksigen, menghasilkan oksigen pada siang hari apa malam hari ya? Pada siang hari. Kalau malam hari menghasilkan apa tadi? Karbon dioksida. Makanya kalau siang hari bagus anak-anak berada di bawah pohon, tapi kalau malam hari tidak boleh. Nah, kemudian ini tadi ya, pada siang hari tumbuhan mengeluarkan oksigen, yaitu udara segar yang dihirup oleh manusia dan binatang. Tetapi pada malam hari tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida, sehingga tidak boleh berada di bawah pohon pada saat malam hari. Nah, kemudian sebagai sumber pangan atau sumber makanan, apa saja yang dihasilkan? Kok jadi sumber pangan? Padi dari mana? Tumbuhan apa bukan? Buah tadi, buah mangga yang kalian makan dari tumbuhan apa bukan? Iya, semua berasal dari tumbuhan. Ada ketela pohon, singkong. Dari pohon apa bukan? Dari tumbuhan apa bukan? Dari tumbuhan. Berarti tumbuhan menjadi sumber pangan atau sumber makanan. Nah, sekarang usaha-usaha manusia yang dilakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan. Kira-kira kalau tumbuhan tidak dijaga, itu bisa hidup terus apa tidak? Tidak ya, tumbuhan itu tidak dirawat, tidak dijaga, tidak dipelihara, maka tumbuhan itu lama-lama akan mati. Karena tumbuhan juga butuh makan ya, tumbuhan juga butuh makan. Tumbuhan itu juga makhluk hidup yang butuh makanan. Nah, maka perlu dirawat. Nah, usaha manusia juga mengusahakan supaya tumbuh-tumbuhan ini tetap terjaga. Dengan apa saja ya kira-kira? Yuk kita lihat sama-sama. Dengan pengolahan tanah dan pertanian. Siapa yang pernah lihat Pak Tani atau punya keluarga yang punya sawah? Nah, ya, itu akan apa? Mengolah tanahnya terlebih dahulu untuk ditanami dengan apa? Ada yang ditangkul, ada yang dibajak. Nah, kemudian pengolahan perkebunan dan kehutanan. Pengolahan perkebunan dan kehutanan itu berarti ada banyak
dengan sendirinya, harus ditanam terlebih dahulu. Anak-anak ingat ya yang namanya penghijauan atau reboisasi. Nah, ingat ya, itu berarti menanami hutan yang gundul itu harus ditanami supaya apa? Tumbuh-tumbuhan di sana. Kemudian penanggulangan penyakit tanaman. Kalau ada penyakit tanaman itu harus diobati, ya disemprot pakai obat ya supaya tidak ada hama. Ya. Itu tadi usaha-usaha manusia. Sekarang pemerintah juga melakukan upaya supaya flora atau tumbuh-tumbuhan di Indonesia ini tetap terjaga. Kalau tumbuhan tidak dijaga maka akan punah. Punah itu apa anak-anak? Habis, mati ya, mati. Seperti Rafflesia arnoldii, yaitu sudah hampir punah. Maka pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai macam cara untuk melindungi flora atau pemeliharaan flora di Indonesia. Ya, ada penanaman pohon secara massal. Pernah dengar enggak? Ya, kalau di hutan-hutan ada penanaman pohon 1000 pohon. Ya, penanaman 1000 pohon, penghijauan, reboisasi. Nah, itu banyak sekali yang dilakukan. Ya, memberikan bibit-bibit tanaman. Nah, biasanya di Dinas Lingkungan Hidup itu juga memberikan bibit-bibit tanaman kepada warga atau kepada siapapun ya, masyarakat yang punya lahan untuk ditanami. Kemudian mendirikan cagar alam. Cagar alam adalah apa? Tempat untuk melindungi berbagai jenis tumbuhan agar tidak punah, agar tidak habis, agar tidak mati ya. Jadi dipelihara di cagar alam namanya. Cagar alam apa anak-anak? Cagar alam apa? Tempat untuk melindungi berbagai jenis tumbuhan supaya tidak punah. Oke. Sekarang bagian-bagian tanaman mana toh yang bermanfaat bagi manusia? Ada enggak manfaatnya? Oh banyak Bu, apa saja? Akar. Akar itu bermanfaat enggak? Bermanfaat, bisa dimakan. Contohnya singkong. Itu akarnya ya, akar yang bisa menggelembung jadi besar itu menjadi makanan. Siapa pernah makan singkong? Enak enggak? Enak. Kemudian batang, untuk apa? Batang sebagai bahan bangunan. Coba lihat, rumahmu ada kayunya enggak ya? Ada. Itu dari mana? Pohon ya, dari pohon yang besar-besar itu diambil batangnya sebagai bahan bangunan. Daun untuk apa? Untuk sayuran, bisa untuk membungkus makanan. Ya, kalau kalian belanja makanan, beli makanan dibungkus pakai daun. Bunga untuk apa? Bisa dipakai untuk sayur. Apa toh? Turi. Pernah enggak lihat turi? Belum, yang putih-putih tapi agak pahit sih, tapi enak ya. Terus kemudian ada bunga pisang itu yang itu loh, apa namanya? Enak lihat ya. Terus ada yang dimakan bunganya itu ada bunga pepaya juga ada itu ya. Tapi memang yang bunga pepaya juga agak pahit, tapi enak, itu mengandung banyak vitamin. Buah banyak sekali mengandung vitamin. Tadi apa? Ada buah apa saja? Mangga. Kesukaan kalian buah apa ya? Mangga. Terus apa lagi? Pisang. Apa Tasya? Apel. Apa durian ya. Ya. Kalian suka buah-buahan ya? Enak ya? Itu mengandung banyak vitamin. Oke. Nah, sekarang kalian sebagai umat manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, berbeda dengan makhluk lain, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pohon-pohon tanaman yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Yaitu kalian harus selalu bersyukur atau mensyukuri apa yang sudah Tuhan ciptakan.
Nah, dengan cara apa kalian wujudkan ucapan syukur itu? Satu, merawat dan memelihara tanaman yang ada di sekitar kita. Contohnya dengan menyirami, memberi pupuk, dan lain-lain. Siapa yang pernah melakukan ini? Pernah melakukan ya. Kalau punya pohon tanaman bunga disirami. Kalau pas musim panas apalagi ya, diberi pupuk supaya tidak layu. Nah, kemudian tidak merusak tetapi menanami lahan. Ya, ini harusnya ada spasinya. Tidak merusak tetapi menanami lahan yang dapat ditanami. Tidak boleh dirusak ya kalau ada tanaman. Kemudian menjadikan lingkungan kita hijau. Wah, kurang lucu ini. Menjadikan lingkungan kita hijau, segar dan indah karena tumbuhan yang kita tanam. Jadi kalau ada bunga-bunga itu akan kelihatan lebih indah, tidak gersang. Nah, itu wujud ucapan syukur kita. Oke, sekarang kita akan lihat dulu video pendek tentang pemanfaatan hutan. Lahir yang ada gerakan nasional, ada perhutani, ini adalah gerakan kita secara umum. Dan pada saat itu, seiringan dengan itu banyak kejadian-kejadian yang mungkin di sini ini ada banyak tanaman, ini ada contoh bapaknya atau orang-orang di situ yang bagaimana tanggung jawab untuk mengelola hutan, untuk merawatnya. Maka Kemudian ada manfaatnya di situ, tanaman-tanaman di situ sebagai sumber pangan. Karena di sini banyak sekali pohon. sekarang berada di wilayah. Setelah kita melihat tayangan video tadi ya anak-anak tentang pemanfaatan hutan tadi ya, banyak pohon-pohon tanaman hutan yang menghasilkan bahan makanan. Oke, sekarang kita akan lihat dasar Alkitabnya. Kita akan lihat bersama-sama Alkitab kita di dalam Mazmur 104 ayat 14. Mazmur 104 ayat 14. Ya, tolong Sifra dibacakan untuk kita semua yang keras ya. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan itu diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Ya, terima kasih ya sudah dibacakan untuk kita semua. Rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan itu diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Nah, tadi kita sudah membaca Alkitab dan tentang video tadi anak-anak ya, tentang merawat, menjaga dan melestarikan hutan yang isinya adalah tumbuh-tumbuhan berbagai jenis flora yang menghasilkan makanan sebagai sumber makanan bagi manusia. Tugas kita, tanggung jawab kita adalah apa? Selalu mengucap syukur. Nah, anak-anak seperti tujuan pembelajaran di depan, anak-anak harus bisa mempraktekannya. Boleh menggambar, boleh membuat doa singkat atau doa pendek, boleh membuat puisi. Nah, tadi anak-anak sudah mempraktekkan apa tadi? Membuat doa ucapan syukur atas apa? Tumbuh-tumbuhan yang sudah diberikan Tuhan untuk kita. Oke, sekarang kelompok yang kedua. Tadi sudah kelompok yang pertama ya, yang mempresentasikan ya. Sekarang kelompok yang kedua. Nah, Ratna, baca doanya yang tadi dibuat ya. Yo, depan ya, yang keras supaya temannya dengar. Yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kami. Engkau menyediakan semua sumber makanan bagi kami untuk kami nikmati. Dan
yang sudah merawat dan memelihara serta yang mengusahakan pelestarian tumbuh-tumbuhan sumber makanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sip. Oke, terima kasih. Nah, silahkan kembali. Oke, nah sekarang kita sudah bisa mempraktekkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, sekarang di akhir dari materi yang Bu Guru sampaikan hari ini tentang Tuhan menciptakan keragaman flora, Bu Guru akan lihat lagi dengan pertanyaan yang harus kalian jawab. Kira-kira kalian nanti mendengarkan apa tidak ya? Nek tidak mendengarkan berarti tidak bisa menjawabnya. Kalian tidak bisa menjawab pertanyaannya Bu Guru berarti kalian tidak mendengarkannya, lamun kok. Ya. Oke. Hostesnya adalah apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Apa? Ayo. Sebagai sumber oksigen. Sebagai sumber oksigen. Terus Tasya. Sebagai sumber pangan. Sebagai sumber pangan, ya. Terus bagaimana cara manusia merawat tumbuhan? Diberi apa? Ada ibu. Ya. Merah. Tidak tidak merusak. Oke, ya sih, berarti kalian sudah mendengarkan dengan baik materi yang disampaikan hari ini. Ada pertanyaan dari anak? Oke, berarti sudah paham ya? Iya, sudah paham. Nanti di rumah bisa dibaca-baca lagi materinya. Bukunya punya toh? Punya. Oke, nanti bisa dipelajari lagi di rumah supaya kalian lebih ingat lagi untuk mempersiapkan tes ya. Nanti di pertemuan yang akan datang ada tes ya. Nanti ada tes tentang mata pelajaran ini. Dipelajari ya anak-anak? Iya. Oke. Sekarang anak-anak kita akan lihat, kita akan simpulkan sama-sama ya materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, kesimpulannya yang pertama, Tuhan hadir melalui flora ciptaannya terbukti dengan Tuhan menciptakan dan memberi pertumbuhan terhadap tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Untuk apa anak-anak? Sebagai sumber pangan dan menghasilkan oksigen ya. Kemudian manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk menjaga dan merawat tumbuh-tumbuhan supaya tetap mendatangkan manfaat bagi manusia. Yaitu kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Yang keempat, manusia harus selalu apa? Bersyukur terhadap tumbuh-tumbuhan yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan cara merawat dan memeliharanya. Nah, sekarang anak-anak kita sudah menyimpulkan sama-sama, sudah tahu. Sekarang Bu Guru akan beri tugas untuk kalian kerjakan ya. Sebagai akhir dari pembelajaran ini, Bu Guru akan beri kalian tugas sebagai tes kalian untuk penilaian. Ditulis nama, kemudian dijawab ya. Dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Ada 10 soal. Oke, sekarang silakan jawab. Yang sudah angkat tangan. Oke, sekarang sudah dikumpulkan ke depan jawabannya. Ya, Sika sudah, Bapak sudah, Tasya sudah, itu sudah. Oke, sekarang kembali ke tempat. Ya, nanti ini akan Guru nilai ya. Setelah ini akan Guru koreksi, kemudian akan Guru beri nilai. Oke. Baiklah, kita sudah menyelesaikan pelajaran hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan bersama-sama mengakhirinya di dalam doa. Kita akan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Boleh diberesin bukunya.
Sudah semuanya? Kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu saat siang hari ini. Kami sudah belajar bersama-sama, kiranya Tuhan akan menolong, melindungi kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.